Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Diah Fauzia Putri, mahasiswi Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai, program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu dan Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran matematika, yaitu mengenai Joyful Learning and STEIM. Nah, materi pertama yaitu mengenai Joyful Learning and Mathematical Education atau pembelajaran yang menyenangkan dalam pendidikan matematika. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi tentang belajar siswa. Yang pertama yaitu sikap guru, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga mengenai strategi pembelajaran, yang keempat budaya kelas, dan yang kelima yaitu asesmen. Nah, 5 faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran dapat menyenangkan di dalam kelas. Misalnya saja yaitu sikap guru. Sikap guru ini sangat menentukan bagaimana sebuah kelas dapat terasa menyenangkan atau tidak. Nah, contohnya saja gini. Kalau seorang guru itu bisa menerangkan pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan, pastinya saja siswa akan dapat belajar dengan have fun gitu ya kan. Nah, ada beberapa kecemasan matematika yang dialami oleh seorang siswa. Yang pertama yaitu pengalaman yang buruk, yang kedua menghindari matematika, yang ketiga kinerja matematika yang tidak bagus. Nah, sebenarnya apa sih joyful learning itu? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari joyful learning. Jadi, joyful learning adalah suatu proses pembelajaran antara seorang pendidik dengan peserta didik atau antara guru dengan para siswa tanpa adanya rasa terpaksa dan tanpa adanya tekanan. Apabila suatu pembelajaran telah didasari dengan rasa suka sama suka, maka pembelajaran tersebut akan menyenangkan gitu ya, tanpa ada rasa paksaan atau adanya rasa tekanan dari seorang guru. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah joyful learning harus selalu tertawa dan apakah pembelajaran joyful learning harus selalu bahagia? Nah, di sini ada 2 hal yang dibutuhkan siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu adanya tantangan atau challenge, yang kedua adanya keterlibatan. Salah satu penerapan kegiatan joyful learning yaitu melakukan kegiatan outdoor matematik atau kegiatan matematika di luar ruangan atau lapangan terbuka. Mengapa kita menggunakan outdoor learning? Karena kegiatan outdoor atau di luar kelas atau di lapangan terbuka dapat lebih mudah menghubungkan antara kegiatan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa. Manfaat yang ketiga yaitu lebih mudahnya menggabungkan antara matematika dengan pembelajaran lain karena kita lakukan di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Nah, yang keempat, siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, itu merupakan dampak positif saat kita melakukan kegiatan outdoor atau melakukan pembelajaran di luar kelas atau di lapangan terbuka. Nah, contoh kegiatan outdoor matematik yang biasa dilakukan yaitu bisa menghitung, mengukur, melakukan pengelompokan, mengolah data, dan menggambar. Nah, di sini ada kata outside activity yang tidak sama maknanya dengan outdoor matematik, di mana outside activity itu merupakan kegiatan atau aktivitas luar ruangan yang bersifat rekreasi. Sedangkan outdoor matematik merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan ilmu matematika atau menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Ada beberapa tantangan yang dialami saat kita berada di luar ruangan atau outdoor matematik. Yang pertama yaitu memakan waktu yang cukup lama atau waktu yang panjang karena tidak selalu kita melaksanakannya di luar ruangan. Yang kedua yaitu sulit mengontrol anak-anak, di mana untuk memberi arahan itu kita akan kurang jelas. Yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan. Itu saja materi kita mengenai joyful learning. Materi yang kedua yaitu mengenai STEIM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Lanjut kita pada materi yang kedua yaitu mengenai STEM atau STEIM, di mana yang memiliki
kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Di sini tiap elemennya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Science, yang merupakan pengetahuan tentang bagaimana suatu permasalahan dapat diselesaikan. Nah, yang kedua yaitu Teknologi. Itu memiliki makna teknologi apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Teknologi itu dapat berupa segala sesuatu yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan atau aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu Engineering. Engineering di sini yaitu teknik yang tepat dan sesuai dengan teknologi yang digunakan tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Art itu yaitu seni atau memadukan antara sains, teknologi, engineering tadi dengan unsur seni untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir itu yaitu matematik atau pembelajaran dan ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, STEIM merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara sains atau pengetahuan, teknologi, engineering atau teknik yang digunakan, art atau seni, dan matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini STEM dilakukan dengan menghubungkan antara permasalahan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang brilian dan yang bersifat kreatif. Ada beberapa langkah-langkah atau tata cara yang bisa kita lakukan ketika kita menerapkan penggunaan STEIM ini. Yang pertama yaitu memutuskan suatu permasalahan atau mencetuskan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Yang kedua yaitu melakukan observasi tentang permasalahan yang ada. Yang ketiga, mengaitkan teknologi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian teknik seperti apa yang kita rasa sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta kita juga dapat menambahkan unsur seni agar permasalahan yang kita selesaikan tersebut ada nilai estetik atau terkesan indah gitu ya. Selain langkah-langkah di atas, ada manfaat dan tujuan kita mempelajari STEIM ini. Tujuan kita mempelajari STEIM diantaranya yaitu untuk mengasah pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics ini untuk memecahkan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran STEIM ini kita dapat lebih menghargai peranan sains, teknologi, engineering, matematik dalam kemajuan manusia. Sedangkan manfaat kita mempelajari STEIM atau dalam penggunaan atau melakukan pendekatan STEIM yaitu yang pertama, menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman abad 21. Yang kedua, melakukan inovasi atau pembaruan dalam kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM. Yang keempat, membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri sebagai literasi sains, teknologi, engineering, and mathematics. Oke, langsung saja kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu aktivitas STEIM. Nah, untuk melakukan kegiatan STEIM ada beberapa hal yang pada umumnya kita inginkan. Yang pertama yaitu kita pasti menginginkan sesuatu yang murah atau tidak mahal gitu kan. Yang kedua yaitu bahan dan alat mudah dicari. Yang ketiga, low teknologi atau teknologinya itu bukan teknologi yang mahal gitu, yang menengah ke bawah ya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan mudah dilakukan dan mudah untuk diamati. Suatu permasalahan biasanya tidak hanya ada satu cara penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan satu permasalahan biasanya dapat digunakan dengan berbagai cara atau dapat diselesaikan dengan menghubungkan dan menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang studi. Misalnya saja, cuaca panas yang menyebabkan kita mudah berkeringat, yang mengakibatkan kita akan merasa gatal-gatal karena keringat tersebut. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita gatal-gatal di area punggung itu kan susah untuk menggapainya. Kita akan menerapkan penggunaan STEIM ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.
Jadi penerapan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu yang pertama menggunakan sains, yaitu menggunakan pengetahuan untuk membuat alat yang bisa digunakan untuk menggaruk punggung. Nah, itu kita letak sainsnya terdapat pada gaya dan tekanan yang dialami. Yang kedua yaitu teknologi dengan menciptakan alat yang dapat membantu seseorang untuk menggaruk punggungnya yang gatal dengan menggunakan alat yang sederhana dan mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu engineering dengan cara menciptakan desain atau model yang tepat untuk membuat alat penggaruk punggung. Yang keempat, art atau menambahkan unsur seni dengan menambahkan warna atau motif ataupun corak. Yang kelima yaitu matematik dengan melakukan pengukuran dan menentukan besar luas permukaan yang cocok digunakan untuk membuat alat penggaruk punggung. Contoh lain dalam penerapan STIM yaitu menggunakan software untuk menyelesaikan permasalahan persoalan matematika. Contohnya saja ketika kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, kita dapat menggunakan teknologi atau software yaitu contohnya software Maple ya. Nah, teknik yang kita gunakan atau engineeringnya yaitu menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan oleh software tersebut. Lalu kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan pada persoalan matematika. Nah, sekian pembahasan saya mengenai Joyful Learning and STIM. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.